Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua, mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Salam revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, kita melihat firman Tuhan saat ini saya beri tema menginsafkan anak. Saya percaya di kita semua, jemaat GPDI El Shaddai Magelang, ya, setiap orang tua memiliki anak, ya. Itu sebabnya saya beri tema menginsafkan anak. Kita lihat di dalam Amsal 29 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Di dalam salinan firman Allah yang hidup, dia bilang seperti ini, menegur dan menghajar seorang anak akan menolong menginsafkan anak itu. Kalau dibiarkan ia akan memalukan ibunya. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, menginsafkan berarti mengusahakan, ya, mengusahakan dengan teguran, ya, bahkan dengan hukuman supaya insaf atau sadar, bangun, mengerti untuk berubah. Ya. Kita jemaat GPDI El Shaddai Magelang selalu katakan, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat, ya. Nah, seperti kita lihat di dalam ayat ini, kita temukan sebuah ajaran yang membawa pesan mendalam tentang pentingnya teguran dan disiplin bagi seorang anak supaya insaf dan menjadi bijak, ya. Menjadi pandai dan selalu menggunakan akal budinya dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Ya, kita lihat perkembangan zaman sekarang ini sangat berbahaya bagi anak-anak. Ya. Bagi Bapak Ibu yang punya anak-anak, ya, kita perlu mengetahui, ya, perkembangan zaman sekarang dengan teknologi yang semakin maju, ya, dengan pergaulan di hari-hari ini. Ini sangat berbahaya kalau anak itu tidak diinsafkan, kalau anak itu tidak bangun, tidak sadar dengan keadaan. Ya. Mereka harus menjadi bijak, mereka harus berakal budi dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Itu sebabnya insaf dan berubah menjadi bijaksana adalah keharusan bagi anak-anak Kristen. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, supaya menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi semua orang, ya. Menjadi berkat bagi nama Tuhan. Karena jika anak dibiarkan tanpa pengajaran dan disiplin, mereka tidak akan insaf, mereka tidak akan bangun, mereka tidak akan sadar, dan nantinya tindakan mereka di kemudian hari dapat mempermalukan orang tua dan menyebabkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menginsafkan anak. Ya, ini adalah pesan penting sebagai orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak-anak mereka. Menegur dan menghajar. Dan sekali lagi, tujuannya adalah supaya anak insaf. Hal ini bukan hanya mengacu, ya. Jadi menegur dan menghajar ini bukan hanya mengacu pada hukuman fisik, tetapi juga pada panduan dan perbaikan. Ketika anak menerima teguran dan bimbingan, mereka memiliki kesempatan untuk berubah dan menjadi bijaksana. Kalau kita lihat hukuman fisik bagi anak, ya, maksudnya tanpa harus ada kekerasan. Ya, hukuman fisik itu bukan berarti ada ayah yang jahat kepada anaknya yang mungkin memukul seenaknya. Ya, kita lihat ada banyak kasus yang terjadi seperti itu. Ya, bukan seperti itu cara mendidik anak, ya. Ya. Tanpa harus ada kekerasan, tanpa harus memukul anak dengan keras, ya, melukai mereka. Ya. Bukan seperti itu, karena kalau kita lihat menggunakan kekerasan terhadap anak, itu bukanlah cara yang efektif untuk menginsafkan mereka. Sebaliknya, tindakan tersebut dapat menyebabkan trauma dan merusak hubungan antara anak dan orang tua. Dan kita lihat ada banyak anak yang justru benci kepada orang tuanya,
justru marah kepada orang tuanya, punya akar pahit kepada orang tuanya. Kenapa? Ya, karena trauma. Ya. Cara mendidik orang tua yang tidak benar. Ya. Ya. Kita belajar hari ini bagaimana orang tua mendidik anak, ya, menasihati anak supaya insaf. Ya. Tapi kita harus perhatikan seperti apa caranya, bukan dengan kekerasan, ya, yang dapat menyebabkan trauma kepada anak, yang membuat anak benci, dendam, akar pahit kepada orang tuanya sendiri. Ya. Dan kita lihat sebagai gantinya, ya, penting bagi kita sebagai ayah, sebagai ibu untuk mengajarkan anak-anak dengan cara yang positif dan mendukung. Kita bisa menggunakan komunikasi yang efektif, memberikan contoh yang baik, ya. Itu adalah cara yang baik dalam mendidik anak dan memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari tindakan mereka. Ya. Jadi orang tua mengajarkan bahwa dari setiap tindakan mereka yang tidak pantas, yang tidak baik itu ada konsekuensinya. Ya. Ya. Nanti kita katakan Tuhan tidak suka, ya, sebagai anak Tuhan, ya, anak-anak yang mungkin ada di sekolah minggu, anak-anak remaja, ya, kita bisa menasihati mereka. Ya. Ada konsekuensi dari setiap apa yang mereka lakukan. Kalau mereka sudah mengerti dosa, katakan bahwa Tuhan tidak menyukai dosa. Tuhan tidak suka dengan orang yang melakukan pelanggaran. Ya. Ada beberapa tips dalam menegur anak dengan baik. Kita lihat yang pertama, sebagai orang tua tetap tenang dan mengendalikan emosi dalam situasi ini. Ya. Ya. Menghadapi anak dengan emosi yang tinggi hanya akan memperburuk situasi. Jadi ketika menghadapi anak yang kita tahu, kita melihat bahwa dia melakukan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak baik, ya, kita nggak boleh emosi. Ya, dalam situasi ini kita harus tetap tenang. Menghadapi anak, ya, sekali lagi dengan emosi yang tinggi hanya akan memperburuk situasi. Ya. Jadi harus tetap dengan lemah lembut. Ya. Yang kedua, berbicara dengan anak secara terbuka dan jujur. Tanyakan mengapa mereka melakukan tindakan yang tidak baik. Ya. Tanyakan kenapa melakukan tindakan yang tidak baik, kenapa melakukan hal yang tidak baik. Ya. Dan dengarkan dengan empati penjelasan mereka. Ya. Karena kita perlu juga mendengar penjelasan-penjelasan mereka kenapa mereka melakukan sesuatu yang tidak baik. Mungkin ada masalah yang mereka hadapi atau perasaan yang mereka alami, dan perlu diungkapkan. Ya, kita harus, ya, dengar, ya, apa yang mereka mau jelaskan, apa yang mereka mau ungkapkan, kita dengar, ya, dengar dengan baik, ya, sehingga kita tahu, oh, seperti ini yang mereka alami, ya, kita punya jalan keluar, kita punya solusi dari setiap apa yang sedang mereka hadapi, supaya mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak pantas. Supaya mereka juga insaf, oh, apa yang saya lakukan tidak baik. Ya. Saya harus bangun, saya harus sadar dan melakukan yang baik. Ya. Yang ketiga, ajarkan etika dan sopan santun. Jelaskan kepada anak mengenai pentingnya menghormati dan menghargai orang lain dan orang tua sendiri. Ajarkan mereka tentang etika dan sopan santun yang baik. Berikan contoh-contoh konkret tentang bagaimana bersikap sopan dalam berinteraksi dengan orang lain. Ya. Kita ajarkan, ya, sebagai orang tua, ajarkan hal itu. Ya. Kepada guru harus menghormati, ya, kepada orang lain siapapun itu harus menghormati, kepada orang tua sendiri harus menghormati. Ya. Kita bisa katakan ketika menghormati itu, ya, ada berkat, karena firman Allah katakan di sana. Anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Dan dengan demikian saya yakin akan ada perubahan sikap dari seorang anak. Ya. Akan ada anak-anak yang akan insaf, ya, yang akan sadar. Ya. Sehingga mereka akan, ya, berusaha untuk menjadi anak-anak yang berakal budi, yang pandai. Ya. Dan yang keempat, sebagai orang tua, ya, seperti apa kita menghadapi anak-anak ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, ya, kita tetap berikan dukungan dan cinta. Ya, meskipun anak melakukan tindakan yang tidak pantas, tetaplah berikan dukungan dan cinta kepada mereka. Ya. Jelaskan bahwa kita tetap mencintai mereka, kita tetap mengasihi mereka. Ya.
Tetapi juga kita mengharapkan apa? Perubahan perilaku yang lebih baik ya. Tapi kita harus tetap tunjukkan sebagai orang tua, tetap menunjukkan cinta dan kasih sayang. Bahwa kita tetap mencintai seperti Tuhan mengasihi kita, ya, sekalipun kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Ya. Orang tua kepada anak-anak, ya tetap tunjukkan bahwa engkau mengasihi, engkau mencintai mereka. Ya. Sekalipun dalam hal ini kita juga mengharapkan perubahan perilaku yang baik. Ya. Dan yang pastinya ya, dengan cara-cara yang demikian akan membawa perubahan kepada anak-anak. Sehingga mereka menjadi bijak, mereka insaf. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berubah dan belajar dari setiap kesalahan mereka. Dan dengan memberikan dukungan dan kasih sayang, kita dapat membantu mereka untuk tumbuh ya, menjadi individu yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain, dan terutama dalam hidup mereka adalah takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia berdoa, ya, setia baca firman Tuhan. Mari kita bawa setiap anak-anak ya, mereka supaya insaf, supaya mereka sadar ya. Dengan demikian kita menolong mereka untuk menjadi anak-anak yang bijaksana di kemudian hari, mereka menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan ya. Ya, pesan penting juga ya bagi anak-anak. Bagi anak-anak, pesan ini mengajarkan bahwa menerima teguran dan belajar dari kesalahan adalah bagian penting dari perkembangan pribadi ya. Iman dan rohani, supaya jangan mempermalukan orang tua. Jadi bagi anak-anak yang mendengarkan renungan ini ya, firman Tuhan pada saat ini, mari ya terima setiap teguran dari orang tua yang mau, yang mengharapkan perubahan perilaku dari setiap kehidupan anak-anak. Ya. Karena semua tentu yang terbaik ya untuk kebaikan dari anak-anak yang ada. Kita semua supaya menjadi orang-orang yang di kemudian hari sikap, tindakan kita, ucapan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, sopan ya. Kita tahu seperti apa melakukan kebenaran ya. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah setiap firman Tuhan, setiap renungan yang kita dengar itu dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah dalam keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 274 200 888. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat saat ini kebenaran firman-Mu boleh disampaikan. Kami percaya Tuhan sebagai orang tua Kristen, sebagai umat-umat Tuhan, jemaat GPD El Shaddai Magelang, memiliki tanggung jawab untuk menginsafkan setiap anak-anak mereka yang mungkin di hari-hari ini melakukan hal-hal yang tidak pantas. Namun kami sudah belajar seperti apa menginsafkan anak supaya menjadi bijak, menjadi takut akan Tuhan. Itu sebabnya biarlah itu ada dalam setiap kehidupan orang tua jemaat GPD El Shaddai Magelang, dengan bimbingan oleh firman Tuhan, mereka dapat membawa anak-anak mereka untuk menjadi bijaksana, takut akan Tuhan. Dan kami percaya itu akan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka kelak di kemudian hari. Mereka juga akan bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi orang dewasa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hamba berdoa Tuhan dari setiap apapun yang menjadi pekerjaan usaha dari jemaat-jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang, Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
Ada yang sedang menghadapi masalah persoalan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, usaha, keluarga. Berdoa biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang ajar mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya pertolongan itu hanya datang dari Engkau ketika kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Sebab oleh Dia kami telah menerima pendamaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.